Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Ayu Pawestri dari Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi, Prodi D4 Desain Grafis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gambar Teknik. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Gambar Teknik ini. Karena dalam aspek delivery atau penyampaian materi, mahasiswa haruslah memahami apa itu gambar teknik. Mata kuliah ini memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam menggambar yang sesuai dengan aturan dan standar yang ada dalam gambar teknik. Gambar-gambar yang dihasilkan merupakan gambar yang dapat menyampaikan informasi hasil desain secara komunikatif atau mudah dimengerti, normatif atau sesuai aturan, akurat atau presisi tepat gunanya, terukur, memiliki skala, dan efektif atau tepat guna, sehingga dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Mata kuliah Gambar Teknik ini merupakan mata kuliah studio 4 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 3 SKS untuk praktikumnya, yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 Sarjana Terapan Desain Grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Untuk kuliah teori, mahasiswa akan diberikan materi dan juga brief tugas yang berbeda di setiap minggunya yang akan dikerjakan secara langsung untuk waktu tertentu yang kemudian akan diasensikan sebagai syarat untuk checkpointnya. Topik-topik materi kuliah per minggunya yang pertama adalah pembelajaran mengenai pengenalan dasar gambar teknik. Di sini mahasiswa akan dikenalkan tentang media, alat, dan juga teknik-teknik dalam menggambar teknik. Terus yang kedua, pembelajaran pengenalan macam-macam arsiran, fungsi, dan cara pengaplikasiannya. Yang ketiga, pembelajaran pengenalan penulisan huruf dan angka atau notasi gambar. Jadi di sini mahasiswa akan dikenalkan bagaimana caranya membuat huruf yang terskala dan juga angka-angka yang sesuai dengan aturan. Yang keempat, pembelajaran pengenalan notasi, dimensi, dan skala. Yang kelima, pembelajaran mengenai gambar proyeksi. Di sini mahasiswa akan dikenalkan macam-macam proyeksi, antara lain yaitu proyeksi piktorial dan juga proyeksi Amerika ataupun juga Eropa. Yang keenam, pembelajaran mengenai teknik-teknik menggambar potongan benda dan ruang. Yang ketujuh, pembelajaran teknik menggambar detail logogram dan juga logotype. Yang kedelapan, pembelajaran teknik menggambar detail gambar kemasan beserta jaring-jaringnya. Yang kesembilan, pembelajaran teknik menggambar detail gambar maskot. Dan yang kesepuluh, pembelajaran teknik menggambar aksonometri ruangan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Gambar Teknik ini, mahasiswa mengetahui keahlian dasar yang mencangkup prinsip dan teknik menggambar teknik. Mahasiswa menguasai teknik perancangan gambar manual. Mahasiswa mampu mengetahui prinsip keahlian dasar dalam bidang ilmu desain dan memahami metode tahapan perancangan desain dalam berbagai media pada kebutuhan sekarang dan mendatang. Mahasiswa memahami pola pikir terstruktur, ketelitian, dan juga kerapian. Dalam penerapan aspek interaction atau terkait terhadap mekanisme pelaksanaan kuliah, teknik yang saya gunakan adalah sistem hybrid, yaitu merupakan perpaduan antara pembelajaran luring dan daring atau sinkron dan juga asinkron. Pembelajaran ini menggunakan beberapa sarana media yang dapat berinteraksi dengan mahasiswa. Di antaranya yaitu aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk berkoordinasi dengan ketua kelas yang kemudian dilanjutkan ke mahasiswa lainnya. Yang kedua, Google Classroom untuk memberikan informasi kelas secara tertulis serta sebagai sarana pengumpulan tugas mahasiswa. Yang ketiga, Zoom Meeting
Untuk pelaksanaan kuliah sinkron yang diikuti oleh semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah gambar teknik. Zoom yang saya gunakan adalah Zoom Premium yang dapat secara otomatis memberikan subtitle saat saya mengajar. Karena fitur ini berguna untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yaitu mahasiswa tunarungu. Selain itu, mereka juga menggunakan fitur chat untuk sebagai sarana berinteraksi terhadap saya secara langsung. Yang keempat, pembelajaran tatap muka 25% secara bergantian karena pada saat ini kami sedang melaksanakan pembelajaran secara bergantian dikarenakan kondisi pandemi. Selanjutnya, ada pelaksanaan asistensi di tiap minggunya. Dalam proses penerapan assessment atau penilaian tugas, saya akan memberikan beberapa kriteria dan juga kategori penilaian. Untuk kategori penilaian nilai 80 ke atas atau nilai A, produk pengerjaan sangat lengkap, hasil karya sangat tepat sesuai brief, sangat rapi dan juga sangat bersih. Nilai 75 sampai 80 atau nilai B+, produk pengerjaan lengkap, tepat sesuai brief, hasil karya rapi dan bersih. Nilai 70 sampai 75 atau nilai B, produk pengerjaan lengkap, tepat sesuai brief, hasil karya cukup rapi dan bersih. Sehingga mahasiswa yang mengerjakan produknya sesuai dengan brief dan juga lengkap, otomatis mereka akan mendapatkan nilai 70 ke atas. Sedangkan mahasiswa yang pengerjaannya cukup lengkap hingga 70%, mereka akan mendapatkan nilai 60 hingga 70 atau C+. Hingga produk pengerjaan cukup lengkap hingga 50%, nilai yang didapatkan 50 hingga 60 atau C. Jika produk pengerjaan tidak lengkap atau kurang dari 50%, maka mereka akan mendapatkan nilai 40 hingga 50 atau D+. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan, otomatis mereka akan mendapatkan nilai 40 ke bawah atau E. Jika mereka tidak sesuai dengan brief atau tidak tepat waktu, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan pengurangan nilai. Nah, hal ini saya maksudkan agar mahasiswa dapat menjaga kedisiplinannya. Google Classroom digunakan untuk pengumpulan tugas mahasiswa di setiap minggunya. Di sini dosen akan memberikan informasi terkait tugas ataupun materi yang sudah disampaikan. Mahasiswa akan mengumpulkan baik itu tugas, UTS, ataupun juga materi di kolom tugas, serta dosen dapat men-share ulang materi-materi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini dosen akan memberikan komentar terkait tugas yang sudah dikumpulkan. Sini mahasiswa juga harus paham ya tentang media menggambar teknik. Salah satunya yaitu kertas gambar. Jenis kertas gambar itu banyak sekali ya. Yang pertama ada kertas AVS yang tipis itu yang biasa kalian tahu ya. Terus ada kertas manila atau biasa disebut BC, kertas BC super, BC seperti itu. Nah, ini bentuknya biasanya berupa buku atau drawing book. Kita nanti akan sering menggunakan kertas ini. Nah, selain itu juga kalian harus paham ya mengenai ukuran dari kertas gambar. Yang sering kita gunakan adalah seri A. Ada A4, A3, A2, A1 dan juga ada A0 gitu kan ya. Nah, gimana Bu ini cara
perhatikannya. Gampangnya A4 kalau dijejer secara vertikal ini adalah ukurannya A3 dijejer secara vertikal jadi A2 dijejer vertikal jadi A1, begitu juga seterusnya ya, nanti sampai A0. Alat menggambar teknik yang kedua yaitu drawing pen. Drawing pen ini dibedakan berdasarkan ukuran ujung penanya, norma 1, norma 2, norma 3 dan seterusnya. Semakin besar angkanya maka akan garis yang dihasilkan pun akan semakin tebal. Bu, apakah ada maksudnya tebal tipis dari drawing pen ini? Tentu ada. Jadi garis drawing pen yang paling tebal itu biasa digunakan untuk garis potong. Untuk garis yang sedang digunakan sebagai garis tapak, dan garis yang paling tipis digunakan sebagai garis notasi. Nah, nih, perhatikan cara menarik garis yang benar. Caranya adalah diawali dengan titik dan diakhiri dengan titik sehingga garisnya itu tegas. Jadi jangan sampai ada garis-garis yang berambut, garis yang akhirannya itu tidak berupa titik, atau tekanannya berubah-berubah. Yang benar, tekanan dari awal sampai akhir itu stabil atau konstan. Jadi kenapa sih Bu kok ribet sekali gitu ya? Gambar teknik ini kok banyak sekali aturannya. Ya memang tujuannya adalah untuk membekali kalian secara dasar gitu ya, fundamental menggambar teknik yang benar. Jadi saat nanti kalian menggunakan software itu sudah tidak dari nol lagi. Jadi sudah langsung penghayaan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah via daring, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh ya, Renia, silakan. Masih di mute itu, dibuka dulu mikrofonnya. Oh ya, di chat ya, oke. Selamat siang Ibu, izin bertanya mengenai teknis pengumpulan tugasnya bagaimana ya Bu? Oke. Ya, jadi pengumpulan tugas UAS ini memang dikumpulkan secara luring gitu kan ya. Mungkin kalian yang ada di luar kota akan kesulitan ya. Boleh dipaketkan gitu ya, dipaketkan yang alamatnya tertuju di kampus Dieng. Nanti tertanda ini penerimanya nama saya gitu ya, Bu Titi, seperti itu. Nah, kalau yang bisa dititipkan ke temannya boleh dikoordinasi, temannya itu dititipkan terus dikumpulkan di meja saya gitu ya. Nanti saya tunggu tanggal 6-nya ini, caposnya juga tanggal 6 ini ya, jangan sampai kelewat kayak gitu. Nanti kalau kelewat ya siap-siap minus gitu kan ya. Oke, siap. Sudah jelas? Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan tugasnya. Jaga kesehatan, jangan lupa dengan deadline-nya, karena ini nanti UAS-nya kan pasti banyak sekali ya deadline-nya ya. Nah ini jangan sampai kelupaan atau kelewatan kayak gitu ya. Tetap semangat meskipun kondisinya seperti ini, kalian harus tetap semangat karena ini adalah dasar ya, basic kalian untuk menjadi seorang desainer gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita bertemu di mata kuliah gambar teknik ya, secara hybrid ya. Kalian di sini datang secara luring dan juga ada teman-teman kalian yang ada di Zoom ya, secara daring seperti itu. Nah, sebelumnya saya kan sudah
menjelaskan ya di GCR ya tentang soal UAS, ya kan? Kalian di situ ada 2 tugasnya, ya. Jadi yang pertama itu tugasnya membuat detail maskot, dan yang kedua maskot tersebut dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang digambar secara aksonometri seperti itu, ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait tugas-tugas ini. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, Raisa? Mungkin Ibu, saya ingin menanyakan tentang si maskot ini. Kalau untuk dimasukkan ke proyeksi aksonometri, itu dia diletakkan di bagian ruangnya yang mana ya, Bu? Oke. Jadi silahkan kalian letakkan di dalam ruangan itu, boleh ya, misalnya itu seolah-olah adalah hiasan di atas meja gitu ya, atau mungkin dia boneka di atas tempat tidur, atau dia elemen dekoratif di dalam sebuah ruangan yang diletakkan di atas lantai, atau dia gantungan ya, gantungan di langit-langit seperti itu. Bebas, asalkan dia masuk di dalam aksonometrinya itu. Ya. Saya ingin tahu kalau nanti cocok enggaknya di dalam ruangan tuh, oh maskot ini tuh ternyata cocok ya di ruangan ini, atau maskot yang B ini cocoknya di ruangan yang seperti ini gitu. Jadi nggak asal cuman nempel gitu ya. Jadi jangan-jangan kayak boneka yang unyu-unyu atau boneka yang berbulu-bulu sekali diletakkan di tempat yang lembab atau tempat yang kayak kamar mandi atau apa, nggak cocok misalnya seperti itu. Nah itu sih, jadi mohon kalian peka gitu ya, gimana cocoknya maskot ini diletakkan gitu. Jadi proyeksi aksonometri adalah teknik proyeksi paralel yang digunakan untuk membuat gambar bergambar objek dengan memutar objek pada sumbu relatif terhadap bidang proyeksi untuk membuat tampilan bergambar. Ya. Jadi proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan melalui proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Dalam penggambaran ini, garis-garis pemroyeksian ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi 3 dimensi, terukur, dan terskala. Ya. Artinya apa yang kalian lihat itu sebenarnya tidak sama gitu ya, tidak sama persis dengan apa yang digambarkan gitu. Beda lagi dengan yang perspektif. Kalau perspektif itu gambaran dari mata kalian, ya, penglihatan kalian. Kenapa kok perspektif itu ada titik hilang? Ya karena memang, nah kalau coba kalian lihat ke depan ini, pasti kalian tidak bisa melihat kanan kiri kan? Nah ini yang disebut titik hilang. Ya. Jadi penglihatan manusia itu terbatas ya, nggak sampai 360 derajat kayak kamera, nggak, tapi dia sampai hilangnya itu ya di sini, di kanan kiri ini. Nah, makanya kenapa kok semakin jauh, semakin dekat dengan titik hilang ya, itu gambarnya akan mengecil seperti itu ya. Contohnya lagi kalau kalian lihat di naik mobil gitu kan ya, naik mobil terus lihat gunung gitu kan, titik hilangnya di gunung, jalan itu kan semakin lama semakin mengecil. Nah itu namanya juga titik hilang. Penglihatan manusia itu ada batasnya, ada yang hilang seperti itu. Tapi kalau proyeksi aksonometri ini itu tidak sesuai dengan mata manusia. Jadi seperti benda itu kayak nempel gitu loh, nempel di kertas kalian, ngeplek ketiplek seperti itu. Jadi kayak gepeng, kayak semuanya tuh kayak diteruskan, semua garis-garis luarnya tuh kayak diteruskan langsung ke kertas kalian. Makanya kenapa kok kemarin tuh saya sedih gitu ya, ada mahasiswa yang membuat gambar tampak tetapi dia menggunakan kedalaman, ada titik hilangnya. Ini namanya bukan gambar proyeksi, ini namanya gambar bukan gambar yang sifatnya itu 2 dimensi seperti itu ya, tapi dia ada efek perspektifnya seperti itu. Ini ada dari contoh teman kalian ya. Nih. Ya, contohnya ya. Oke, ini mungkin teman kalian ada memberi semacam kode-kode. Ini perlu memang. Ya.
Karena nanti saat kalian mau istilahnya menyampaikan visual ini ke orang lain, misalnya ke orang yang mau membuat boneka ini, itu jelas, atau orang yang mau membuat gambar digitalisasinya, itu jelas. Oh, ini kodenya ini, oh ini warnanya dengan kode ini, dan sebagainya. Begitu juga dengan dimensinya. Dimensi itu harus sebisa mungkin ya, sedetail mungkin, sampai kedalaman ini matanya, mungkin alisnya, jarak dan antar mata, jarak antar alis. Tadi saya lihat ada yang detail banget. Nah, contohnya tadi siapa? Oh, ini nih. Punya dari ini siapa namanya? Syafiah ya. Syafiah ini detail sekali. Nah, kayak ini contohnya. Ya. Nah, ini mungkin bulunya itu berapa senti, berapa mili. Kalau kalian pakai mili berarti berapa mili. Jarak antar garis yang atas bawahnya atas ini mata ke bawah matanya ini berapa. Ini harus detail seperti ini. Kan nanti akan gambar kalian ini nantinya akan dibaca oleh orang lain gitu ya. Namanya komunikasi visual, ya nggak sih? Komunikasi secara verbal itu kan orang ngomong dengan suara, tapi kalau kalian komunikasi secara visual berarti ya apa yang kalian komunikasikan itu dituangkan dalam visual atau gambar gitu. Mata kuliah gambar teknik ini memang lebih efektif menggunakan sistem luring dalam proses asistensi tugasnya, karena kuliah studio atau praktikum dapat secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa, sehingga dosen bisa mengarahkan pengerjaan tugas yang tepat. Proses asistensi secara daring dilakukan melalui Google Classroom. Di sini mahasiswa akan diberikan komentar terhadap hasil pengerjaan tugasnya. Kemudian, feedback tugas mahasiswa akan dikirimkan ulang sebagai hasil revisi asistensi di minggu depannya. Demikianlah model pembelajaran mata kuliah gambar teknik dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.